Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang program perpustakaan SMK Darul Ulum. Program perpustakaan SMK Darul Ulum ini adalah suatu program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Program ini diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku di dalam perpustakaan. Program ini pula diharapkan dapat meminimalisir penggunaan kertas dalam pembuatan laporannya. Dalam tampilan utama pada program ini adalah tampilan login. Login ini dipergunakan untuk memfilter siapa saja yang dapat masuk ke dalam program. Kemudian setelah login, kita akan melihat tampilan utama dari program perpustakaan SMK Darul Ulum. Di sini ada beberapa menu yang telah tersedia, yaitu data siswa, data buku, peminjaman, dan juga laporan. Data siswa digunakan untuk memasukkan data atau menghapus dan mengedit data-data siswa yang telah terdaftar yang berhak untuk meminjam buku di dalam perpustakaan. Data buku berisikan tentang informasi buku yang ada pada SMK Darul Ulum. Dan peminjaman adalah data-data dari siswa yang telah dan akan meminjam buku di perpustakaan SMK Darul Ulum. Menu yang pertama adalah data siswa. Di dalam data siswa ada beberapa poin yang harus kita isi sebelum menjadi anggota dari perpustakaan SMK Darul Ulum yang boleh meminjam buku. Ada beberapa poin yang harus kita isi seperti nomor induk, nama, jenis kelamin, golongan darah, jurusan, nomor telepon, tanggal lahir. Di sini ada menu simpan, edit, hapus, bersihkan, dan juga exit. Menu simpan digunakan untuk menambah data, menu edit untuk mengubah data, hapus untuk menghapus data, membersihkan untuk membersihkan apabila ada kesalahan dalam pengetikan. Kita dapat menggunakan menu bersihkan ini untuk membersihkan kembali kolom yang ada di atas, exit untuk keluar dari from data siswa ini sendiri. Kita coba untuk memasukkan data. Saat kita memasukkan data menggunakan tombol simpan, maka secara otomatis data akan masuk ke dalam tabel di bawah ini. Untuk mengedit data, kita tinggal pilih data yang akan kita edit. Di sini kita ambil contoh, kita ubah golongan darah. Maka kita coba untuk edit. Maka secara otomatis di dalam tabel ini akan berubah golongan darahnya menjadi O. Untuk menu hapus, kita coba untuk menghapus data yang ingin kita hapus. Apabila data berhasil dihapus, maka data di dalam kolam akan hilang. Untuk membersihkan, apabila kita telah mengetik dan ada salah-salah pada tabel-tabel di atas, menu-menu di atas ini, kita dapat membersihkan dan otomatis semua data yang di atas akan terhapus. Dan menu exit untuk kembali ke menu utama. Di sini ada laporan data siswa juga yang digunakan untuk sebagai tanda bukti kepada kepala sekolah di mana data-data siswa inilah yang terdaftar di dalam perpustakaan Darul Ulum. Dan menu laporan ini terkoneksi dengan form data siswa yang tadi telah kita buat. Maka setiap data yang masuk ke dalam form data siswa akan masuk pula ke dalam menu laporan ini. Kemudian ada data buku. Di sini data buku sama seperti halnya data siswa. Data buku juga kita akan memasukkan data-data buku yang ada di dalam perpustakaan SMK Darul Ulum ataupun menambah buku-buku yang ada di dalam SMK Darul Ulum. Di sini ada kode buku, nama buku, penerbit, penulis, dan juga diletakannya buku. Kita contoh, kode buku 2, nama buku, penerbit,
penulis, dan juga letak buku akan ditaruh. Menu simpan akan menambah data yang ada di dalam tabel ini. Dan menu edit untuk mengubah apabila ada perubahan data pada buku tersebut. Untuk edit, kita pilih menu edit, maka data berhasil diubah. Untuk menghapus data, kita pilih salah satu dari data yang ingin kita hapus. Kita pilih hapus. Maka secara otomatis data di dalam tabel ini pun akan terhapus. Kemudian, adapun laporan dari data buku itu sama seperti halnya data siswa. Laporan ini terkoneksi dengan form data buku. Apabila ada penambahan data buku, maka secara otomatis laporan ini akan bertambah. Laporan inilah yang akan diserahkan kepada kepala sekolah yang merupakan sebagai laporan data-data buku yang ada pada SMK Darul Ulum. Kemudian ada data peminjaman. Di sini ada data peminjaman TKJ karena setiap kejurusan, karena di dalam SMK Darul Ulum ada 3 kejurusan, yaitu TKJ, AK, dan juga OTKP. Di sini pengurus perpustakaan meminta agar data-data ini dipisahkan agar tidak tercampur antara satu dan juga yang lain. Di sini juga terdiri dari ID peminjaman, nomor induk, nama, kode buku, tanggal peminjaman, dan juga tanggal pengembalian. Kode peminjaman kita masukkan, nomor induk dari siswa yang meminjam itu sendiri, nama, kode buku yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Maka kita bisa simpan. Maka secara otomatis data akan tersimpan di dalam tabel. Apabila siswa tersebut telah mengembalikan bukunya, kita dapat menggunakan menu edit dengan cara kita pilih data yang telah kita masukkan saat siswa tersebut mengembalikan buku, dan kita masukkan tanggal pengembalian dari buku tersebut. Kemudian edit. Maka data dalam tabel ini akan terisi secara penuh dari tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau penyimpanan, kita dapat menghapusnya dengan menu hapus. Maka secara otomatis data dalam tabel ini juga akan terhapus. Kemudian dalam pembuatan laporannya, secara otomatis data yang telah kita masukkan akan masuk ke dalam laporan data peminjaman dari siswa SMK Darul Ulum kejurusan TKJ. Di sini data ini pun terkoneksi dengan form peminjaman data buku yang tadi kita telah masukkan. Apabila ada penambahan dari peminjaman, maka otomatis di sini akan menambah data-data siapa saja siswa yang telah meminjam buku dan telah mengembalikan buku. Laporan inilah yang akan nantinya diserahkan kepada kepala sekolah dalam bentuk file DOC, X, atau juga PDF untuk mengurangi penggunaan kertas pada penyimpanan atau pembukuan peminjaman buku yang ada di perpustakaan. Di sini pun ada beberapa menu seperti peminjaman OTKP dan peminjaman AK yang menunya pun sama dengan peminjaman TKJ. Hanya saja di sini dipisahkan antara peminjaman siswa TKJ, OTKP,
dan juga AK agar tidak saling bercampur antara satu dan yang lainnya. Dan juga di sini sama, dalam form tersebut juga memiliki laporan, yang dimana laporan ini juga terkoneksi dengan form sebelumnya. Apabila dalam form pencatatannya kita menambahkan sebuah data, maka secara otomatis data akan tertambah pada laporan ini. Dan laporan inilah yang akan nantinya kita serahkan kepada kepala sekolah sebagai bukti aktivitas yang ada pada SMK Darul Ulum bagian perpustakaan. Untuk menyimpannya, kita dapat memilih logo pada penyimpanan save. Kemudian kita pilih di mana kita akan menaruh file tersebut. Di sini saya sudah membuat sebuah folder yang disebut data perpustakaan. Dan di sini kita coba untuk membuat file docx atau dalam berbentuk Word. Kita masukkan data peminjaman TKJ. Maaf, data peminjaman AK. Di sini saya sediakan folder yang masih kosong yang merupakan dari dokumen dan juga data perpustakaan yang tadi saya sudah buat dan masih kosong. Saat kita simpan, maka secara otomatis dalam data perpustakaan akan ada data dalam berbentuk Word yang kita akan ajukan kepada kepala sekolah sebagai bukti adanya kegiatan peminjaman buku pada perpustakaan SMK Darul Ulum. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang program perpustakaan SMK Darul Ulum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.